Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini perkenalkan kami kelompok 9 dari mata kuliah eh, Optika dengan dosen pengajar Bapak Joko. Izin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu proyek 1 dan proyek 2 dengan proyek topik 2 adalah berjudul lensometer. Mungkin untuk selanjutnya bisa di next. Untuk anggota kelompok sendiri ada Grace Christine Agustin Bistolen, ada Abdul Hanis Sakif, dan ada Sean Muhammad Gibran, ada Yusir Roberto Pandapotan Tajulu. Pertama ada pendahuluan. Perkembangan ilmu optika memiliki peran penting dalam bidang kesehatan mata, khususnya dalam penggunaan lensa kacamata. Salah satu konsep utama dalam optika adalah gejala refraksi, yaitu pembiasan cahaya ketika melewati medium berbeda yang menjadi dasar dalam pembentukan bayangan pada lensa. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kekuatan lensa agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, dalam pembelajaran, konsep refraksi seringkali hanya dipahami secara teoritis tanpa didukung praktik langsung. Keterbatasan alat seperti lensometer yang umumnya mahal dan memerlukan keterampilan khusus menjadi kendala dalam memahami proses pengukuran lensa. Oleh karena itu, diperlukan alat optik sederhana berbasis refraksi yang mudah dibuat dan ekonomis, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami hubungan antara pembiasan cahaya dan kekuatan lensa secara praktis. Next. Lalu ada dasar teori. Gejala refraksi terjadi ketika cahaya melewati dua medium berbeda sehingga mengalami perubahan arah. Prinsip ini dimanfaatkan oleh lensa untuk membentuk bayangan. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya, sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus lensa digunakan untuk menentukan kekuatan lensa dalam satuan dioptri. Ukuran ini dilakukan dengan mengamati pembentukan bayangan akibat refraksi. Prinsip tersebut menjadi dasar kerja lensometer, termasuk alat sederhana yang dirancang dengan mengukur jarak untuk menentukan fokus dan kekuatan lensa. Untuk Selanjutnya selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. untuk selanjutnya itu ada konsep perancangan alat. Prinsip percobaan lensometer sederhana ini didasarkan pada gejala pembiasan cahaya yang diawali dengan proses kolimasi menggunakan lensa cembung untuk menghasilkan berkas cahaya sejajar yang membawa pola target menuju layar. Pada lensa netral atau plano, cahaya tetap sejajar sehingga bayangan terbentuk tepat di titik fokus alami atau titik nol tanpa pergeseran. Namun pada lensa negatif, cahaya mengalami divergensi sehingga berkas menjadi menyebar dan tidak langsung fokus pada titik awal. Akibatnya, layar harus digeser menjauh untuk menemukan kembali titik fokus, dan besar pergeseran ini menunjukkan kekuatan dioptri lensa, di mana semakin jauh pergeseran semakin besar daya bias negatifnya. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan itu terdiri dari lensa cembung, stick, lem tembak, lem kertas putih, laser, pulpen atau pensil, kardus, gunting, penggaris, mika bening, siku rak besi, spidol, dan lensa yang akan diuji. Untuk alat dan bahan sendiri seperti yang ada tertera di gambar. Selanjutnya itu ada proses pembuatan. Pertama, persiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kedua, selanjutnya ambil kardus yang ada lalu bentuk pola disesuaikan dengan ukuran lensa dan layar. Untuk dibuat dudukan lensa, dudukan layar, dan dudukan objek. Setelah pola telah selesai dibuat, dilanjutkan dengan direkatkannya pada alas berbentuk petak dari kardus untuk dudukan lensa pada layar, dan pada layar direkatkan stick di bagian belakang layar, dibagi menjadi tiga sisi, kanan, tengah, dan kiri, agar dapat bertegak. Kemudian siku rak besi yang ada disusun bertingkat di sisi kanan dan kirinya, lalu saling direkatkan untuk masing-masing sisinya menggunakan lem tembak dan stick sebagai penyangganya. Berikutnya diambil dua buah stick yang berjarak dan dimasukkan ke rongga siku rak yang telah direkatkan sebagai penggeser untuk maju mundurnya layar,
atau agar lebih kuat bisa didouble 2 atau 3 kali untuk bagian stick yang di dalamnya agar lebih kuat. Selanjutnya, ambil kertas putih yang ada dan potong sesuai dengan ukuran pola layar yang telah ditentukan, lalu direkatkan pada pola layar bagian depan menggunakan lem kertas. Setelah itu, pada mika bening dipotong untuk berbentuk persegi kecil, lalu digambarkan pola berbentuk X menggunakan spidol, lalu direkatkan pada penyangganya. Kemudian, setelah semua rangkaian alat sudah selesai, disusun rangkaian tersebut berurut, yaitu laser, mesin cembung, pola objek, lensa uji, dan layar. Untuk rel geser pada layar diletakkan penggaris di sampingnya sebagai pengukur perubahan jarak geser layar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasian. Izin menjelaskan untuk cara kerja dari alatnya, yaitu sistem dimulai dengan tahap kolimasi, yaitu ketika sumber cahaya LED ditempatkan pada titik fokus lensa cembung sehingga cahaya yang dihasilkan berubah menjadi berkas sejajar. Berkas sejajar ini membawa pola target garis silang secara stabil tanpa perubahan ukuran menuju tahap berikutnya. Pada tahap kedua, berkas cahaya tersebut melewati lensa uji dan mengalami pembiasan sesuai dengan jenis lensanya. Lensa netral mempertahankan berkas tetap sejajar, lensa negatif menyebabkan cahaya menyebar, sedangkan lensa positif membuat cahaya mengumpul atau konvergen. Perubahan arah dan sifat berkas inilah yang menjadi dasar pengukuran dalam sistem. Tahap terakhir adalah pemfokusan oleh lensa objektif untuk membentuk bayangan nyata pada layar. Jika lensa netral digunakan, bayangan terbentuk tepat di titik 0. Sedangkan pada lensa negatif, bayangan bergeser menjauh karena cahaya menyebar dan membutuhkan jarak lebih panjang untuk difokuskan kembali. Pergeseran posisi layar dari titik awal inilah yang digunakan untuk menentukan besar kekuatan dioptri lensa secara akurat. Dan untuk metode pengukuran yang dilakukan, tahap kalibrasi dilakukan tanpa lensa dengan mengatur posisi layar hingga bayangan paling tajam, lalu ditandai sebagai 0 atau pelan. Pada tahap pengujian, lensa dipasang dan diamati perubahan bayangan. Jika tetap tajam berarti lensa netral, sedangkan jika kabur menandakan adanya pembiasan. Selanjutnya, layar digeser untuk menemukan kembali fokus di mana lensa negatif menggeser fokus menjauh dan lensa positif mendekat. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur selisih jarak dari titik 0 ke posisi fokus baru, lalu diulang beberapa kali untuk mendapatkan hasil rata-rata yang lebih akurat. Terakhir, kontrol kualitas dilakukan dengan memastikan keselarasan lensa dan kestabilan alat agar hasil pengukuran konsisten dan tidak terjadi kesalahan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan hasil dan analisis dari pengujian kami, yaitu pada pengujian lensa netral atau plano, cahaya tetap mengalami pembiasan sesuai hukum Snellius, tetapi tidak terjadi perubahan arah akhir karena kedua permukaan lensa simetris, sehingga berkas tetap sejajar dan tidak mengalami perubahan divergensi. Akibatnya, fokus tidak bergeser dan nilai dioptri lensa adalah 0. Pada lensa negatif, cahaya sejajar dibiaskan menjadi divergen, sehingga memiliki divergensi negatif seolah berasal dari titik fokus maya. Hal ini menyebabkan posisi fokus bergeser menjauh ketika memasuki lensa objektif, yang menunjukkan bahwa lensa memiliki kekuatan optik negatif. Penggunaan laser biru meningkatkan kejelasan pengamatan karena panjang gelombangnya lebih pendek, sehingga pembiasan tampak lebih nyata dan abrasi kromatik berkurang. Meskipun demikian, nilai dioptri lensa tidak berubah karena ditentukan oleh sifat fisik lensa, bukan oleh panjang gelombang cahaya. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan alat yang telah kami buat, yaitu kelebihannya adalah sederhana dan murah, lalu mudah digunakan untuk pembelajaran, dapat membedakan jenis lensa, dan juga menunjukkan hubungan pergeseran dioptri. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap alignment, kurang presisi, terpengaruh lingkungan, tidak seakurat alat standar, dan citranya bisa blur atau abrasi.
Kesimpulan dari proyek kami yaitu berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, prinsip optika geometris dapat digunakan untuk menganalisis sifat dan kekuatan lensa melalui gejala pembiasan cahaya. Hasil menunjukkan bahwa lensa netral tidak menyebabkan pergeseran fokus sehingga memiliki daya 0D. Sedangkan lensa negatif menyebabkan pergeseran fokus yang menandakan sifat divergen dengan daya min 1D. Fenomena ini sesuai dengan hukum Snellius yang menjelaskan perubahan arah dan frekuensi cahaya. Selain itu, percobaan ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan dalam analisis dan perancangan alat optik. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so high, oh, I can't leave.